lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kita akan membahas kali ini mengenai sesuatu yang lagi rame saat ini adalah Piala Asia teman. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu nih. Saya hari ini pakai batik dan memang hari ini hari Jumat, sebentar lagi mau sholat Jumat. Oke, jangan main klaim aja ya, ini batik Indonesia. Oke teman, jadi seperti diketahui bahwa negara ASEAN ini ada 4 wakil di Piala Asia, yaitu satu adalah Indonesia, kemudian juga Malaysia, lalu Thailand dan Vietnam. Oke, secara peringkat tentu saja Indonesia ini termasuk yang tidak diunggulkan sama sekali karena Indonesia adalah kedua terendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, dan Indonesia adalah kedua terendah di turnamen itu setelah Hong Kong, dan Indonesia waktu itu menduduki peringkat 147. Ya, jadi di atasnya itu ada Malaysia di 130 kalau nggak salah ya, 130, kemudian juga Thailand di 110 dan Vietnam di 97 atau 99, pokoknya di bawah 100. Yang jelas Indonesia sangat tidak diperhitungkan, bahkan Indonesia dikatakan adalah the worst team in the tournament katanya. Jadi ini adalah kemungkinan yang terburuk ya di turnamen ini. Bahkan Indonesia lebih jelek dibandingkan Hong Kong yang peringkatnya lebih rendah lagi. Oke teman, seperti diketahui bahwa Indonesia tentu saja tidak diperhitungkan, dan negara ASEAN yang diperhitungkan di turnamen ini adalah Vietnam, di mana Vietnam itu seperti saya jelaskan tadi di 97 apa 99 peringkat FIFA-nya. Kemudian yang kedua adalah Thailand. Jadi apabila mereka lolos ke babak berikutnya itu sesuatu yang mungkin tidak aneh ya, karena peringkat yang lainnya bahkan seperti Indonesia ini adalah peringkat terendah untuk ASEAN. Tapi kenyataannya teman, ternyata semua tim negara ASEAN ini melakukan kejutan gitu. Ada kejutan-kejutan gitu. Dimana pertama kita ketahui bahwa ternyata Vietnam bisa melawan gitu. Bahkan sempat unggul atas Jepang waktu itu. Walaupun kalah 4-2, tapi itu suatu fenomena yang sangat menarik ya. Kita perhatikan bahwa waduh, Vietnam hebat juga gitu. Sudah bisa melawan ya, artinya mengimbangi daripada Jepang yang urutan FIFA-nya adalah urutan ke-17. Kemudian juga yang berikutnya adalah kejutan di mana Thailand bisa mengalahkan Kyrgyzstan kalau nggak salah ya, mengalahkan Kyrgyzstan dengan 2-0. Tentu saja ini satu modal yang sangat baik sekali, di mana negara ASEAN lainnya kalah, di mana Indonesia juga kalah waktu itu 1-3 oleh Irak. Kemudian juga Malaysia juga kalah. Dua negara ini melakukan kejutan gitu. Walaupun segi hasil hanya Thailand saja yang bisa mengalahkan lawannya. Lalu berikutnya ketahui bahwa saat ini yang lolos ke babak berikutnya adalah hanya 2. Indonesia yang mulanya tidak diperhitungkan ternyata bisa lolos ya, walaupun kemenangan satu-satunya adalah melawan Vietnam. Ya, seperti diketahui bahwa Vietnam memang lebih diunggulkan dibanding Indonesia karena segi peringkat juga sangat jauh, 147 dibanding 97, walaupun sama-sama negara ASEAN. Tetapi juga Indonesia waktu itu 5 kali dalam pertemuannya itu tidak pernah menang lawan Vietnam, sehingga ketika mengalahkan Vietnam di Piala Asia ini ya tentu saja ini kejutan juga. Nah, yang berikutnya adalah kejutan berikutnya adalah di mana Indonesia ya yang tidak diperhitungkan ini selain mengalahkan Vietnam tadi juga bisa mengimbangi Irak dan Jepang, walaupun dua-duanya kalah ya 3-1 ya. Tetapi setiap pertandingan Indonesia perlu dicatat bahwa setiap pertandingan Indonesia itu selalu mencetak gol. Yang pertama adalah Marcelino Ferdinand, kemudian penalti Asnawi Mangku Alam waktu lawan Vietnam, kemudian juga waktu Sandy Walsh lawan Jepang. Ini dia. Jadi Indonesia juga patut diperhitungkan ternyata karena setiap pertandingan mencetak gol. Nah, yang terakhir tentu saja ini kejutan yang sangat saya tentu saja
apresiasi atas Malaysia. Ternyata Malaysia bikin kejutan terakhir ya, kemarin tadi malam melakukan kejutan dan mengimbangi Korea Selatan. Ya tentu saja Korea Selatan ini kelas dunia ya, dimana bisa mengimbangi sampai 3-3. Bahkan Malaysia sempat unggul gitu, sempat unggul duluan gitu. Nah ini dia, jadi harus kita apresiasi bahwa negara-negara ASEAN ini berkiprah di Piala Asia ini semuanya sudah berkontribusi dan melakukan kejutan-kejutan. Negara-negara ASEAN ini tentu saja lebih baik dibandingkan negara India misalnya. India yang tidak sama sekali tidak mendapatkan poin, kemudian juga tidak menghasilkan gol sama sekali. Nah ini dia, kita patut apresiasi bahwa negara-negara ASEAN ini lebih baik dibandingkan yang lain. Bahkan dibandingkan Cina. Cina tidak masuk ke babak berikutnya. Dia hanya 2 kali seri dan bahkan tidak mencetak gol juga. Kemudian juga dia tidak lolos ke babak berikutnya, babak 16 besar. Oke, di babak 16 besar ini ada 2, yaitu Indonesia, hasil daripada perjuangan anak-anak kita di timnas ini sehingga bisa mengalahkan Vietnam, dan itulah 3 poin ini yang meloloskan Indonesia ke babak 16 besar. Kemudian juga Thailand, tentu saja Thailand paling impresif ya dibandingkan negara lainnya di ASEAN ini. Dia 2 kali seri dan 1 kali menang. Dan ini adalah tim yang tidak pernah kalah. Tentu saja Thailand saat ini secara peringkat pun sekarang sudah bisa melampaui atau menyusul daripada Vietnam. Oke, berikutnya adalah Indonesia melawan Australia di 16 besar, kemudian juga Thailand melawan Uzbekistan. Secara peluang nampaknya ya Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Australia ya, minimal misalnya ya pertandingan normal mungkin ya diimbangi lah, mungkin 0-0, kemudian juga Indonesia bisa menang adu penalti karena kita punya Hernando Ari ya di situ. Oke, kemudian kita melihat juga peluang daripada Thailand melawan Uzbekistan. Secara hitung-hitungan memang Uzbekistan lebih berpeluang, tetapi kita tidak tahu, siapa tahu Indonesia dan Thailand maju ke 8 besar. Oke, mudah-mudahan ini terjadi dan para pendukung Malaysia juga mendukung Indonesia ya, karena saya juga sudah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim Malaysia, tim Harimau Malaya, di mana sudah mengimbangi daripada tim Korea Selatan. Oke teman, mudah-mudahan kita dapat hasil yang lebih bagus ya, mudah-mudahan juga sepak bola ASEAN lebih maju lagi. Oke teman, demikianlah infonya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman, salam dari Bandung, sarang dadah.